visual bisa pakai AI, audio bisa pakai AI, isi yang menentukan gitu loh. AI itu adalah tempat di mana lu bisa mendulang cuan dan efisiensi. Kebanyakan orang Indonesia ya, ketika kita ngomongin AI, pertama kali di bayangannya adalah foto gua berubah jadi foto orang keren atau nggak bikin foto kucing. Ketika bisnis digabungin sama AI, itu semuanya bisa otomatis, bahkan hal-hal yang nggak terpikirkan. Gimana AI ini punya dampak yang positif buat orang-orang kita? Datangnya AI itu membuktikan kalau sistem edukasi kita, apalagi di Indonesia ya, itu ketinggalan. Nah, andaikan semua pelajar itu bisa mengakses dan dipersilahkan untuk menggunakan AI dengan baik, harusnya pendidikan kita akan jauh lebih meningkat. AI juga sekaligus memperkecil gap antara orang yang punya skill dan nggak punya skill. Orang selalu kejebak sama niche. Jadi kalau kita ngomongin personal brand, Mas, bisa nggak nih di video saya tapi suami sayanya hilang, Mas, gitu. Banyak banget yang bisa kayak gitu. ya hari ini bersama gue ada sosok namanya Sepriansyah, atau kalau dilihat IG-nya namanya Ruang Sepri. Dia adalah anak yang baru aja lulus dari jurusan teknik kimia di China. Dan dia adalah AI driven content creator. Welcome to Big Thinkers. Thank you bro Sunil. Wah, lumayan lengkap penjelasannya di awal ya. Kita ketemu di Bali ya bro ya. Iya, betul. Ya, dan akhirnya bisa ketemu lagi di sini. Iya. Apa yang lu bisa cerita nggak sih perbedaan kuliah di Cina dan kuliah di Indonesia? Wah, sebenarnya ini lucu nih. Biasanya gue pertama-tama langsung ditanyain AI. Ini tentang kuliah ya. Kalau kuliah itu sebenarnya kalau di Cina itu disiplinnya udah beda banget sih sama Indonesia. Kenapa saya tahu, kenapa gue bisa cerita ya? Karena gue dua-duanya ngejalanin. Di Cina kuliah, di Indonesia juga kuliah saat Di ini. Cinanya di bagian mana bro? Di Gansu, Lanzhou. Dekat Wuhan lah. Oh iya, lu juga punya nama Cina ya? Oh iya, punya nama Cina, Lu Chinsu namanya. Buat warga RRC. Iya. Nah, jadi kalau di Cina itu kita kayak sekolah di sini. Jadi ada ulangannya tiap bulan gitu, per mata kuliah. Terus kalau kita nggak masuk tuh dicari gitu sama dosen-dosennya. Jadi lebih lebih terstruktur dan lebih outputnya lebih dapat lah. Kalau di sini kan mungkin lebih cuek dan mahasiswa yang harus ngejar dosennya gitu. Oh kebalik ya. Kalau di sini mahasiswa yang ngejar dosennya. Karena lu sempat ngelakuin kuliah di sini. Jadi jelas perbandingannya ya. Berarti konsepnya di sana itu konsepnya kuliah itu masih bawa gaya classroom ya? Ya, betul. Gitu. Jadi kayak SMP, SMA, kuliah pun di maintain gayanya. Betul. Oke, nice. Dan selain itu apa lagi? Secara disiplin, secara value apa lagi? Bahkan tuh yang paling beda banget kayaknya setiap dosen itu ngasih jadwal mereka untuk kita bisa book. Oke. Kalau kita mau istilahnya kayak konsultasi atau apapun itu mereka kasih jadwal. Oh, saya kosongnya jam segini, lu bebas mau nge-book gitu. Semua dosen. Oke. Wow. Jadi lu bisa kayak counseling, bisa questioning gitu. Betul. Terus apa lagi? Sama environment sih mungkin. Tradisi di sana apa? Lebih ke ini. Mereka lebih banyak praktek mungkin ya. Jadi kita itu setiap 6 bulan sekali mungkin dibawa ke satu pabrik untuk coba buat kerja di sana. For how long? Berapa lama? Ada yang 1 minggu, ada yang kadang 1 pertemuan doang sama kayak study case lah gitu. Yang di sini kayaknya belum ditemuin juga, jarang lah yang melakukan. Ya oke, wow. Lu dari teknik kimia nyemplung ke AI dan ngonten. Nah ini gimana nih? Ini fresh graduate nih, baru 2023 nih graduate. Iya. Jadi kalau ke AI sebenarnya di sana itu udah lumayan terpapar sama teknik informatika. Karena kalau di Cina itu setiap 1 semester kita wajib ambil 2 mata kuliah ya kalau di sini ya. 2 mata kuliah untuk ambil di prodi lain, wajib. Itu sampai, diwajibkan. Iya, sampai lulus itu wajib 11 kalau nggak salah. Wajib 11 harus ada di universitas lain, bukan universitas, sorry, di prodi ataupun fakultas lain. Nah, waktu itu emang suka sama teknik informatika. Jadi beberapa ambil di informatika, termasuk belajar machine learning dan lain-lain, AI gitu. Nah, kalau yang konten yaitu via course sih. Jadi kebetulan 2020 kan COVID, pulang ke Indonesia, bingung mau ngapain, ambil beberapa course di luar negeri yang ngajarin konten gitu. Oh, lu ambil course dari luar yang online course. Betul. Oke.
Dan dari online course yang kamu ambil dari luar negeri itu, apa yang membuat kamu terkesan? Jadi kalau salah satunya itu kalau boleh sebut ya, ini dari Think Media, which is kalau dari segi konten kayaknya mereka top of mind lumayan. Nah kalau dari situ yang mereka ajarin itu justru neuropsikologi. Jadi kan konten is all about human psychology kan sebenarnya. Mau algoritma sosial media gimana pun ujung-ujungnya yang make sosial medianya lah yang perlu diperhitungkan gitu. Karena mereka yang scrolling konten kita. Yeah. Nah yang diajarin itu banyak ke arah sana. Wow. Jadi gimana caranya kita ngerti tentang human, apa sih behaviornya gimana sih, dan lain-lain. Nah, which is kalau teman-teman yang ada yang baru mau mulai konten dan segala macam, ya nggak usah terlalu banyak belajar algoritmanya, emang bener. Belajar aja human psikologinya, human behaviornya. Karena user Psikologi yang pakainya. manusianya. Iya, Oke. itu yang paling Human behavior bahasa Indonesianya apa ya? perilaku Perilaku manusianya. manusia ya, perilakunya. Jadi pelajarin topik-topik itu. Iya, pelajarin Nah yang tadi gue lagi sebenarnya mau nanya itu era digital course atau e-course, digital course itu kan di luar negeri itu sudah berjalan lebih dari 2 dekade sebenarnya. Even era e-book sudah 2 dekade. Dan sekarang baru mulai nih, mungkin 5 tahun terakhir especially baru mulai take off di Indonesia yang namanya digital gitu. Perbedaannya apa instruktur luar dan instruktur lokal dari kacamata lo? Sebenarnya kalau dari segi how they play, gimana cara mereka main si digital product ya sama. Orang-orang di sini pasti ngambil referensinya di luar sana. Yang beda adalah quality. Oke. Orang-orang di sini kebanyakan ketika dia bikin e-book atau bikin e-course dan lain-lain, ya mereka tujuan utamanya mungkin adalah untuk getting money, buat dapat duit gitu loh. Cuan lah ya. Cuan lah ya. Kalau mereka di luar negeri yang khusus yang personally saya ikut ya, itu mereka secara e-book pun lengkap banget. E-book itu udah sama kayak buku sebenarnya, kayak buku tulisan. Bukan kayak di Indonesia kan kita lihat e-book harga dijual 15.000, isinya 5 halaman nggak ada apapun di dalamnya gitu. Which is itu efek ke market. Jadi market Indonesia udahlah malas baca buku, ya kan? Dikasih pula buku e-book udah beli bentukannya kayak gitu. Nah jadi itu kepercayaan market sama hasil yang didapat oleh marketnya sendiri sebagai penikmat, sebagai pembaca lah. Ya oke, tapi kalau di luar negeri itu oke banget, bahkan value berarti mereka integrity sama value ya fokusnya ya. Kalau di sini fokusnya yang penting karena mungkin kalau di sana itu psikologinya orang tuh mau tahu detail. Betul. Kalau kita di Indonesia itu pengen tahu intinya. Intinya apa? Mungkin kalau, itu ya. Mungkin itu juga berpengaruh perilaku kita berapa lama kan begitu ya, perbedaan banget ya. Oke. Bro, semenjak lu masuk ke dunia AI dan lu masuk ke dunia konten, kita masuk ke dunia konten dulu. Lu ngonten udah 1 tahun. 1 tahun lebih dikit. 1 tahun lebih. Dan lu ngejalanin konten ini organik. Kira-kira apa tips atau sharingan atau langkah-langkah yang lu bisa share dari fase gue banyak gagal di sini Nil, tapi gue juga ketemu way outnya di sini, itu apa gitu? Biar teman-teman yang mau mulai ngonten, mereka itu dia udah hampir 200.000 dalam 1 tahun lebih dikit, which is keren menurut gue. Thank you. Jadi kalau untuk orang-orang yang mulai konten tuh kebanyakan adalah mereka itu kesalahannya sama di dunia kreatif lain. Ketika ngomongin masalah ini kita bikin konten atau kita bikin film atau apapun itu, yang mereka pusingin itu adalah tools atau mesin atau alatnya. Ketika pengen bikin konten, kamera gua masih ini bang gitu, belum cuma punya HP bang. Even mereka yang punya HP pun banyak kok yang terkenal lewat konten gitu. Nah mereka lupa kalau the konten itu kata dasarnya konten, artinya isi kalau bahasa Indonesianya gitu. Jadi isinya yang perlu diperhatikan, difokusin gitu. Which is yang lainnya itu sekarang bisa dilakuin pakai AI gitu loh. Visual bisa pakai AI, audio bisa pakai AI, isi yang menentukan gitu loh. Nah, jadi kalau belajar konten, belajar dulu isinya gimana cara crafting kontennya, hooknya kalau bahasanya orang-orang kontennya, isinya, call to actionnya, terus gimana secara konten itu match ke audiensnya. Jadi orang yang nonton, orang yang kita tuju sama konten kita itu benar-benar dapat maksud dari konten kita dan tertarik nontonnya.
tools urusan sekian lah. Gue juga share bikin konten sekarang bisa pakai AI gitu. Iya. Oke. Itu dulu sih. Jadi benar sih kata dasarnya konten. Jadi lu fokus dulu isinya. Gitu ya. Jangan kebanyakan aksesorisnya gitu ya. Betul. Gue mau balik lagi ke background lu waktu di China. Lu sempat mengalami problem dengan adaptasi nggak sih bro? Di sana tuh orang-orangnya tuh welcome nggak sama orang yang non Chinese, atau studentsnya gimana? Atau mungkin di sana memang ada morality-nya seperti apa? Kalau di Cina, surprisingly ya, yang bikin yang bikin sesuatu itu nyaman yang di sana adalah mereka dengan orang luar negeri itu sama kayak orang Indonesia dengan orang luar negeri. Oke. Humble, kayak Oke. suka berteman sama orang luar negeri. Oke. Bahkan ketika ketemu orang China-nya langsung, mereka tuh sampai, gue pengen tidur di apartemen lu dong gitu. Misalnya ngobrol gitu, berteman dan lain-lain, itu oke banget. Karena mereka pengen tahu orang-orang dari luar ini gimana ya life-nya. Berarti mereka lumayan terkungkung ya. Betul. Nah, dan yang bikin kaget justru karena mungkin baru ke daerah China dan di sini juga jarang makan makanan Chinese, karena basically kakek orang India gitu, makan makanannya India, rempah-rempahan dan segala macamnya. Di Chinese tuh agak lumayan light gitu kan, lumayan ringan. Nah di bagian itulah yang lumayan kaget. Jadi pas makan tuh ini nggak ada yang enak rasanya gitu. Flat ya taste-nya. Flat semua rasanya taste-nya gitu. Tapi after 3 bulan, 6 bulan ya adaptasi. Dulu mimpi lo apa bro? Apa yang membuat lo sampai kuliah di sana? Apa karena ada kata-kata kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina ya? Sebenarnya mimpi kenapa ke negeri Cina bahkan ngejalanin ini semua adalah I don't want to be the same person like other people gitu. Gue gak mau sama lah gitu, gue harus beda gitu. Ketika ada orang yang pengen sama atau setara sama gue, bukan setara secara strata ya, tapi setara dengan mungkin konten dan segala macamnya, gue tuh lumayan resah gitu ketika sama orang lain. Jadi pengen berbeda. Ketika teman-teman gue tuh kuliah sama kayak bukan kuliah, SMA itu sama kayak Ferry Rwandi, satu SMA sama Ferry Rwandi. Sekolah kami itu semi militer. Nah ketika semua orang itu lulusnya pengen untuk dapetin ke arah militer, bahkan kayak Ferry Rwandi ke STAN dan lain-lain kan, itu udah template-nya anak sekolah kami lah gitu. Nah, gue pengen beda. Gue pengen keluar negeri gitu. Oke. Jadi lo pokoknya ibaratnya kalau orang bilang, biasa kalau bokap lo pebisnis anaknya juga mau ngejalanin yang sama. Ini lo pengen bener-bener ganti pengen jalur. berbeda gitu loh. Oh, berarti lo ibaratnya lo rebel lah ya. Iya. Mungkin tambahan, ketika teman-teman gue dari Cina lulus pada kerja di perusahaan keren, gede dan segala macamnya, gue gak mau, gue mau bebas gitu. Gue mau beda. Padahal lo punya kesempatan waktu itu. Iya, padahal punya kesempatan, banyak banget kesempatannya. Di sana potensi kalau orang ke sana itu, lu consider China, then US, then Europe, then Jerman tuh kenapa? Itu my question. Kenapa China yang jadi consideration? Ini pertanyaan bagus sebenarnya, karena kemarin itu sebenarnya waktu apply itu lulus di beberapa negara, Rusia, China dan lain-lain. Kenapa? Lu apply kemana aja? Wah banyak banget, gak hitung lagi. Sebut 3 lah. Sebut 3 mungkin China, Rusia, Jerman. Mungkin tambahin satu lagi Jepang. Gitu. Kan itu language-nya problem lo. Iya. Kayak jagoan banget lo apply ke semua itu. Lanjut. Kenapa China? Karena gue percaya dari kemarin itu China akan jadi rajanya dunia globally gitu loh. Which is terbukti sekarang. Makin lama mereka makin naik. Karena gue dari dulu suka tentang geopolitik. Gue pelajarin Cina, gimana Timur Tengah dan lain-lain. Dan secara prediksi kayaknya paling menguntungkan adalah ambil Cina dan belajar bahasanya. Nah itu yang pertama dikejar ke sana. Kenapa pilihnya China? Itu sih. Wow, bagus. Berarti lu memang punya consideration itu ya? Yang punya, iya. Oke, berarti gue harus consider kayaknya abis Cina bakal India nih. Semoga aja ya. Setidaknya sedikitnya kita punya basic dikit lah ya. Oke. Kenapa masuk ke teknik kimia? Kenapa masuk ke teknik kimia? Karena emang dari awal sebenarnya tujuannya itu bisnis. Dan tertarik sama bisnis yang berbau kimia. Jadi sempat dulu waktu gabut di rumah itu bisnis sabun. Oke.
Dari sabun cuci piring, sabun mandi dan segala macamnya. Emang suka crafting sesuatu dan penasaran gimana sih sebenarnya orang bikin satu cairan yang kayak gini gitu loh. Dari apa sih sebenarnya? Dan arahnya tuh ke kimia semua gitu loh untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Nah, gara-gara penasaran antar satu hal itu ya, ambilnya teknik kimia gitu. Suka aja sih sebenarnya. Kamu sebagai anak yang ibaratnya bisa dibilang the young spirit yang udah lulus dan kembali ke Indonesia, potensi apa yang kamu lihat di Indonesia? Kadang kan ada orang ya, dia udah di luar negeri, terus dia ngelihat di sana advance banget. Jadi room of growth-nya tuh besar. Apa yang kamu lihat di Indonesia? Jangan lebay loh ya. Iya, serius. Karena emang dari orang tua tuh bisnis semua, keluarga bisnis semua, nggak ada yang pekerja. Jadi mungkin lebih ke arah bisnis ya. Dimana ketika satu negara itu berkembang, kita udah dari negara maju nih, itu pikiran langsung kayak, wah ini di Indonesia kalau diaplikasikan gimana sih? Yang di Indonesia kalau diaplikasikan gimana sih? Nah, kebetulan di daerah Lanzhou dan Gansu itu, pertama mereka memang pusatnya kimia di Cina. Pusatnya kimia. Pusatnya ya di situ produksi obat-obatan dan segala macamnya itu di situ, gitu loh. Karena banyak pabrik di sana, teknologi itu maju banget. Gitu. Jadi AI itu udah ada di sana, robotik udah ada di sana dan segala macam. Jadi yang dipikirin adalah kalau di Cina mulu, akan ada orang Indonesia yang membawa hal ini, akan ada orang Indonesia yang membawa hal ini dari Cina ke Indonesia. Kenapa nggak gua aja gitu? Ya kita starting with AI gitu loh. Karena gue pengguna AI, belajar AI juga. Ya udah AI gue bawa ke sini. Lu pernah ngomong kalau AI itu sebenarnya bukan buat gaya-gayaan. Betul. AI itu adalah tempat di mana lu bisa mendulang cuan dan efisiensi. Bisa lo jelasin dari angle mana orang bisa mengerti itu? Wah ini menarik banget sebenarnya. Kebanyakan orang Indonesia ya, ketika kita ngomongin AI, pertama kali di bayangannya adalah foto gua ubah jadi foto orang keren, atau enggak bikin foto kucing, bikin video ya editor lah ya, pokoknya editor, shifting dan segala macamnya. Foto editing lah. Foto editing dan lain-lain. Sebenarnya AI itu lebih dari itu gitu loh. Cuma mereka nggak tahu, dan yang ada di market emang yang rame itu gitu. Nah AI sebenarnya itu satu jenis baru yang dimana sebelumnya teknologi belum ada hal itu gitu. Ketika kita dulu pengen misalnya bikin chatbot, dulu tuh kita harus crafting, dia ngasih input A, outputnya apa. Nah sekarang di tengah-tengahnya bisa kita tambahin otak. Jadi kasih input A, si otaknya respon dulu, bagusnya dikasih output apa ya, A, B, C, D, E, F, G, kayaknya A aja deh. Gitu. Itu dulu nggak ada gitu, sekarang ada. Nah sayangnya mereka belum manfaatkan. Gitu. Padahal AI sendiri, kalau kita ngomongin sesuatu nih, segala sesuatu yang terstruktur atau mungkin bisa distruktur dan berulang sifatnya untuk pekerjaannya, repetitif, kan sebenarnya bisa diautomasi. Nah automasi itu dulu sulit banget. Sekarang pakai AI itu gampang banget. Lu punya bisnis misalnya, lu punya bisnis, dan apalagi sekarang banyak bisnis bilang gue nggak ada waktu dan segala macamnya. Berarti lu belum aplikasikan AI di hidup lu, belum implementasi AI gitu loh. Ketika bisnis digabungin sama AI, itu semuanya bisa otomatis, bahkan hal-hal yang nggak terpikirkan. Nih kita pernah bikinin satu sistem auto purchasing system berdasarkan stok gitu misalnya. Jadi ketika stoknya habis, di track di sistem order, jadi di POS-nya, dan langsung purchase ke vendor-vendor yang dibutuhin sama si bisnisnya gitu loh. Nah itu dulu nggak bisa dilakukan, sekarang bisa gitu loh. Bahkan kalau dari segi revenue gitu loh. Dulu AI nih, dulu orang-orang tuh susah banget untuk dapetin skill kreatif. Gue sekarang dengan AI bisa generate apapun, bahkan kalau lu buka Instagram kita, Cartor Labs atau Instagram gua, itu udah AI semua desainnya. Gitu loh. Orang-orang nggak melihat hal itu sama kayak yang gue lihat mungkin. Ketika ngelihat AI, ya udah itu yang kita lihat adalah automation. Gimana caranya si industri yang gue dulu nggak kecangkau bisa kita lakuin gitu loh sekarang. Bisa kita automate pakai AI. Bikin misalnya gitu, dulu gue pengen dapat duit dari bisnis desain misalnya. Dulu harus bisa ngedesain. Sekarang tinggal nge-prompt selesai. Tinggal lu caranya dapetin klien gimana. Selesai. Dulu gue pengen bikin konten, gue harus punya mic mahal, peralatan mahal, atau mungkin kalau pengen value kontennya bagus, butuh budget puluhan juta bahkan. Sekarang hasil yang sama bisa didapetin
dengan modal ratusan ribu gitu loh. Gitu loh. Nah, people atau apalagi orang Indonesia nih, gue pengen kasih pesan banget. Ketika pakai AI disuruh subscribe ratusan ribu gitu kan, mereka nggak mau, tapi goalsnya mereka pengen. Goalsnya adalah gue pengen dapetin cuan misalnya dari sosial media atau dari apapun itulah, pakai AI gitu kan. AI-nya subscribe 300 ribu mereka nggak mau. Gimana caranya lu pengen dapetin uang 3 juta, 30 juta, tapi nggak mau sacrifice di 300 ribu. Iya. Gitu loh. Nggak Mereka mau invest. Nggak mau invest. Nggak mau invest waktu, nggak mau invest uang. Exactly, nggak mau invest waktu, nggak mau invest uang. Jadi ketika itu murah banget loh. Kita sekolah berapa banyak? Jadi apa kita lulus sekolah? Belum bisa jadi apa-apa. Kita lulus sekolah 12 tahun, habisin uang ratusan juta, mungkin jadi apa? Gitu loh. Tapi AI lu belajar 300 ribu doang nih. Ini gua nggak jualan kelas ya. Maksud gua subscribe si AI-nya, pelajarin gitu loh. Lu jualan kelas juga nggak apa-apa. jualan kelas Kalau ada value-nya, kenapa tidak? Iya kan, intinya Iya, begitu. Cuman my point is, dari sudut pandang lo, AI itu bisa memberikan dampak apa sih dalam kehidupan manusia, khususnya orang Indonesia? Jadi tadi kan ada ngomongin dari sisi bisnis, ada sistem namanya AI automation. Nanti kita akan ulas ya. Tapi ada lagi apa lagi? Misalnya dari sisi anak-anak, dia ngebantu apa nih buat pertumbuhan anak-anak? Dia menjadi musuh atau menjadi teman untuk anak-anak tumbuh. Buat individu, kan ada orang juga malas belajar. Betul. Ya kan? Terus orang kita juga umumnya introvert, bro. Iya kan? Kalau face to face malu, tapi kalau di belakang, wah, komentarnya tingkat dewa gitu. Iya. Nah, ini kan kebiasaan introvert yang udah kebawa sebagai culture. Gimana AI ini punya dampak yang positif buat orang-orang kita? Menarik sebenarnya untuk dibahas. Jadi sebenarnya datangnya AI ini lumayan kontroversial kayaknya nih. Datangnya AI itu membuktikan atau kasih proof kalau sistem edukasi kita apalagi di Indonesia ya itu ketinggalan. Ya. Jadi untuk anak-anak atau untuk remaja dan untuk anak-anak SMA dan lain-lain harusnya itu udah dikasih tahu tentang AI. Which is sekarang gue baru dapat data banyak banget guru yang menolak AI di kelasnya. Gitu loh. Padahal dengan AI murid itu bisa belajar jauh lebih bagus, jauh lebih meningkat. Secara learning point, learning value-nya jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, di Indonesia harusnya itu yang dimanfaatkan nomor satu. Pendidikan kita, sorry to say, kalau dibandingkan negara yang gue udah pernah datangin dan udah pernah belajar di sana, jauh ketinggalan. Nah, AI itu satu-satunya cara untuk kita memperkecil gap antara negara kita sama negara-negara yang udah maju sana. Ketika kita integrasi AI ke dunia pendidikan, ya itu akan jadi satu hal yang sangat amat bagus gitu. Sayangnya itu belum terlihat sampai saat ini. Padahal AI itu udah go public boom dari tahun 2022. Wow. Ya kan? ChatGPT itu 2022 udah ada gitu, udah masif. Nah, andaikan semua pelajar itu bisa mengakses dan dipersilahkan untuk menggunakan AI dengan baik, harusnya pendidikan kita akan jauh lebih meningkat. Itu dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan. Aspek lain mungkin? Dari aspek lain, selain bisnis dan pendidikan, harusnya secara produktivitas, ya kita bisa bilang negara kita tadi kan selain introvert juga tidak produktif, terlalu santai ya. Produktivitas, orang-orang itu jauh lebih produktif jika dengan AI. Pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu 2 minggu, dalam waktu sebulan, sekarang bisa dilakukan dalam waktu 2 menit, 2 jam gitu loh. Modal prompting dengan AI. Ya harusnya itu juga masuk dalam salah satu ranah yang perlu dibenahi gitu. Apakah AI dengan kehadiran AI, social media, jadi gini, ada AI, ada social media, ada tools, justru sekarang membuka peluang buat siapapun untuk bisa masuk ke dalam sebuah track untuk mendapatkan income 100 juta dengan mudah. Betul. Lo setuju? Setuju, sangat amat setuju. Dan confident? Confident. Di luar negeri. Anyone can do it? Anyone. Really? Really. Di luar negeri, ya, di luar negeri, bahkan di Indonesia juga saat ini udah mulai, anak-anak, bahkan yang umurnya belasan tahun, udah banyak banget yang penghasilannya lebih dari orang yang umur 40 tahun. Wow. Become a milliarder kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia ya become a milliarder versi Indonesia lah. Gitu.
Kenapa? Karena karena mereka ngerti AI. Gitu. AI itu buka satu ladang baru, satu service baru meskipun dia menggantikan yang lama ya. Tapi siapapun yang pertama kali untuk mengerti hal tersebut, which is kalau sekarang lebih banyaknya di anak-anak muda yang mempelajari tentang AI, mereka akan jauh lebih maju secara income ataupun secara pengetahuan daripada orang-orang yang udah ada di industrinya, musik bisnis atau apapun industrinya itu, yang belum praktekin atau yang belum mengimplementasi AI. Oke. Gitu loh. Jadi AI juga sekaligus memperkecil gap antara orang yang punya skill dan nggak punya skill. Yang kayak tadi gue pernah bilang, bikin desain sekarang lebih gampang, bikin video sekarang lebih gampang, automasi bisnis sekarang lebih gampang. Which is orang nggak perlu punya pengetahuan bisnis bertahun-tahun untuk bisa otomatisasi bisnisnya, gitu loh. Orang nggak perlu waktu bertahun-tahun buat belajar editing, buat bisa ambil jasa editing simpelnya, gitu loh. Jadi no matter what, siapapun, kalau lu belajar AI, lu akan bisa dapetin setidaknya 100 juta pertama lu hanya dengan belajar AI doang. Wow. Dan itu bisa dilakukan, ibaratnya kalau gue dulu selalu bilang, sekarang itu probability 0 to 100 juta, 0 sampai 100 juta dalam 100 hari sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dibanding dulu ya? Dibandingkan dulu, ya. Wow. Bro, menurut lo tools AI apa yang underrated bro? Yang sebenarnya bisa dipakai sama UMKM di Indonesia bro? Yang underrated sebenarnya kalau untuk UMKM itu ada 2, yaitu Cloud AI. Meskipun Cloud AI nggak terlalu underrated. Yang kedua adalah yang namanya X-Design. Namanya apa? X-Design. X-Design. Di Cloud AI itu bedanya sama si ChatGPT adalah dia bisa kasih step by step full, bahkan dengan perinciannya sekaligus, dan hasilnya jauh lebih bagus dari ChatGPT. Lu boleh cobain bandingin prompt yang sama untuk UMKM ya. Lu cukup nge-prompt dikit dan brainstorming dikit, di Cloud tuh udah bagus, tapi di ChatGPT ini Cloud D ya? Cloud AI. Okay. Yang kedua ada X-Design tadi. Jadi si X-Design ini dia emang bisa desain dari nol, branding, mulai dari logo, tampilan visual, terus interior dan lain-lain, kemasan dan lain-lain. Ya udah itu di AI itu doang. Dan itu cuma butuh satu prompt gitu. Oke, jadi istilahnya kalau teman-teman UMKM yang punya produk-produk pengen bikin konten-konten yang kesannya produk base, ya kan? Lu bisa pakai itu gitu, lu nggak perlu capek-capek kemana-mana gitu. Betul, lu dan bisa itu mainin kreativitas lu di situ ya. Betul, dan itu underrated banget karena simple. Lu kalau buat desain semua produk dan branding lu itu bisa pakai X-Design. Mulai dari kemasan dan lain-lain itu bisa pakai, sampai ke desain sosial media bisa pakai. Gitu. Wow, menarik. Pada saat kita ngomongin AI sekarang sudah bisa mengotomasi, bahkan istilahnya kita sebagai content creator pun udah kebantu banget kalau misalnya bikin, sekarang udah ada AI avatar, ya kan? Bisa bikin replika. Gue mau flip pertanyaan gue di sini adalah the danger of AI. The danger of AI. Iya. Mungkin bahasanya bukan the danger, tapi apa yang perlu kita waspadai terhadap AI? AI cepat atau lambat harus diregulasi. Oke. Kenapa? Karena semua orang bisa pakai sekarang muka semua orang, bahkan suara semua orang untuk bikin suara yang sama, cloning. Oke. Itu kita pakai Eleven Labs, gue bisa pakai suaranya Sunil gitu, buat nipu orang. Kalau nggak diregulasi itu bahaya banget. Iya, tinggal hidupin YouTube-nya Sunil, dengerin omongannya dia, masukin Eleven Labs, cloning beres. Selesai gitu loh. Bahkan sekarang kalau kalian yang lihat di Facebook terutama ya, Facebook itu banyak banget video-video artis-artis promosi judol. Padahal itu semua AI. Hagen AI. Gitu loh. Dan itu nggak bisa diituin ya, regulasinya nggak ada regulasinya. Ambil fotonya gua atau foto Sunil atau foto artis siapapun, voice cloning pakai Eleven Labs tadi, hasil voice-nya kita kasih ke Hagen nih, jadi tutorial nipu nih. Nah itu udah dapat hasil yang sama persis gitu. Kalau orang-orang, bahkan emak gue sendiri, dia nggak tahu kalau itu AI gitu loh. Dia percaya aja. Jadi gue udah kasih keluarga gue tips sih. Kalau kayak begitu ada yang telepon dari nomor yang tidak dikenal atau apa, bahkan kalau gue ngomong apapun, bahkan kalau gue yang nelpon di waktu yang tidak normally gue call, itu pakai kode. Jadi di rumah kita punya kode. Dan kode itu kita ganti tiap minggu. Gitu. Jadi
Jadi kalau nanya passwordnya apa gitu, ya udah nggak bisa. Maksudnya itu bahaya karena AI nggak bakal tahu kan. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman ya waspadai. Jadi AI itu adalah sebuah pedang bermata dua ya. Di satu sisi punya potensi eksponensial, Betul. tapi perlu diwaspadai juga. Bro, sekarang kita mau masuk agak sedikit detail, agak sedikit dalam gitu ya, ngomongin tentang automation. Oke. Apa sih yang lo kerjain? Apa sih aktivitas lo? Apa sih fokus lo sekarang ini? Kesibukan lo tuh apa? Jadi gue itu bangun satu perusahaan namanya AI Creator Labs berdua bareng temen gue. Jadi di situ kita fokusnya ada 2, educate sama develop. Jadi kita edukasi orang tentang AI, which is workshop, in-house training dan segala macamnya. Di sosial media juga ruang Sepri ya. Terus yang kedua adalah develop AI kita sendiri. Jadi kita bangun memang satu proses automation. Ada 2 type, satu yang by request oleh klien, satu yang kita bangun sendiri by request dari permasalahan kita sehari-hari. Oh, jadi karena lo punya masalah, lo jadi menciptakan Iya, tools Tools. yang bisa dipakai banyak orang yang punya masalah yang sama. iya. Oke. Which is itu kita sekarang juga kerjasama dengan orang-orang yang ahlinya. Oke. Contoh kita kerjasama untuk bikin hook kalau di konten ya, sama salah satu member kita Fajar Hapu namanya. Dia emang spesialis hook. Nah itu kita bikin hook generator AI gitu. Terus kita sama Bruce Samuel Chris itu bikin satu AI tools yang bantuin orang-orang buat konten gitu. Nah dan lain-lain. Jadi lo menggunakan orang-orang ini punya expertise Iya. yang di training ke AI. Iya. Karena satu permasalahan orang juga ketika dengar AI adalah bangun AI-nya itu gampang banget dia. Gue setuju. Which is bangun AI itu sangat amat gampang. Iya. Bangun AI yang bagus susah. Iya. Kenapa? Karena you need to train. Iya, you need to train. Lu harus latih AI-nya, kasih data yang bagus, biar hasilnya juga bagus. Iya. Ibaratnya lo punya robot yang punya banyak fungsi, Iya. tapi kalau nggak lo latih, robot itu nggak akan optimal. Iya. Jadi itu bedanya ketika ada orang yang launching misalnya hook generator AI juga, simple semua orang bisa bikin. Iya. Gitu loh. Cuma hook generator AI yang terkurasi oleh orang yang benar-benar jago hook, Iya. itu belum tentu bisa. Iya, benar. Gitu. Beda ya itu. Beda. Itu faktor pembedanya. Oke, terus lanjutin bro. Nah itu yang lagi kita jalanin sih untuk si automation ini. Ada nggak case-case tadi yang cukup challenging atau cukup konyol yang datang ke lu terus padahal cuma gini doang bro, tapi ya harus gua kerjain gitu. Nah, Ya ada sebenarnya. Jadi ini karena minimnya edukasi tadi mungkin ya. Jadi karena ketika kita ngomongin tentang otomasi, orang-orang itu have no idea how easy it is gitu loh. Seberapa gampang gue ngelakuin itu. Misalnya ada orang minta chatbot gitu loh. Dia udah punya list jawabannya apa sebenarnya. Sebenarnya gue tinggal ambil buka N8N gitu misalnya ya. Masukin ke dalam N8-nya itu datanya tadi buat jadi learning sama si AI-nya. Keluarin outputnya di WhatsApp gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau yang konyol-konyol banget sih ya belum ada yang datang lah. lu tuh tipenya tuh lebih dominan build tim, komunitas, edukasi. Yang mana? Lu sendiri. Gua sendiri. Your core. Ya. Sebenarnya kalau gue sendiri itu edukasi. Ya, karena sebelum ini pun gue seorang trainer. Jadi gue trainer UMKM digitalisasi gitu loh. Nah karena emang di situ arahnya, gue emang sangat suka edukasi. Makanya ketika lu join di komunitas kita yang berbayar ya, di komunitas kita yang berbayar, itu gue kasih 3 kali pertemuan per minggu, 3 kali, nggak ada orang yang ngasih itu gitu loh. Iya. Kenapa? Karena emang simply gue suka edukasi orang, Iya. gue suka ngobrol sama orang gitu. Itu dari gue sendirinya emang ada call ke arah sana. Ada passion ke situ. Iya ada passion dari sana gitu. Kebiasaan hari-hari lu apa bro? Yang kelihatannya receh tapi nyelamatin karir lu. Kebiasaan hari-hari yang kelihatannya receh ya. Setiap hari gue itu selalu nyiapin waktu at least 2 jam untuk ngobrol sama cloud AI gitu ya. Bahkan kita tuh ada semboyan kalau di kantor gue di AI Creator Labs itu adalah talk more to AI than human. Oke. Gitu Because lebih penting lu training dia. Iya. Oke. Lebih penting kita ngobrol sama si AI-nya karena ya siapa sih manusia yang punya pengetahuan banyak banget ya saya siapalah gitu. Karena itu kesempatan lu belajar ya. Talk more tuh sebenarnya learn more. Iya. Jadi ketika kita ngobrol lebih banyak sama AI itu pengetahuannya banyak banget loh gitu.
Lu mau tanya apa aja bisa gitu. Tapi lu tahu nggak cara ngobrolnya? Kalau Tapi lu tahu ngobrolnya nggak buat cara curhat ngobrolnya? ya susah. Nah, susah. Nah itu. Apalagi pengen cari pacar lewat AI itu Aduh, agak susah kacau tuh. kacau. Ngomongin 5 bahasa kasih lah semua kacau tuh, bahaya nanti. Hal yang paling aneh yang pernah diminta orang ke lu gara-gara mereka pikir AI bisa semuanya. Hal yang paling aneh, ini banyak banget tuh sebenarnya kalau orang yang minta ya hal-hal aneh. Contohnya mungkin kayak, Mas bisa nggak nih di video saya tapi suami sayanya hilang Mas gitu. Banyak banget yang minta kayak gitu. Ada video dia sama suaminya berdua, Mas hilangin suami saya di videonya dong gitu misalnya. Wah itu banyak banget. Bahkan ada yang minta, Mas kalau kita generate muka orang Mas misalnya gitu ya. Bisa nggak ya mukanya mirip Sunil misalnya gitu ya, tapi dia ngomongnya artis gitu ya, mukanya mirip artis, tapi nanti badannya mirip artis lain Mas misalnya gitu, terus pakai baju artis lain Mas, itu kayak wah, kreativitasnya fantasinya luar biasa ya. Ya kan orang kita, tipikal orang kita ya ngomongin fantasi kayak gitu tinggi banget pokoknya. Banyak lah. Bro, lu masih di bawah 25 ya? 25 ke atas sudah. Udah di atas 25. Oke. Apa keputusan terbesar so far dalam perjalanan hidup lo ini yang pernah lo ambil yang ngubah segalanya? Keputusan terbesar gua adalah muncul di depan layar ngonten. Itu keputusan terbesar yang gua ambil yang ngubah hidup gua. Let's say gini deh. Mungkin semua yang nonton ada yang followers gua, ada yang followers Sunil dan lain-lain. 1 tahun yang lalu mungkin lu gak kenal gua siapa. Gitu. Gua lewat di depan lu mungkin lu injek-injek atau gimana. Tapi ya, dengan munculnya badan lo mungkin diinjek-injek. Gue yang injek ya. Mungkin tapi kalau sekarang mungkin banyak orang yang kayak Mas Sepri ya gitu dan lain-lain. Nah, simple karena gue cuma muncul di layar doang. Gue doing content tuh udah lama. Gue sebagai agency doing content, gue bikin agency juga selain ngelatih. Karena abis ngelatih kan mereka masih nggak bisa, jadi gue kasih aja ke agency juga gitu. Nah itu udah lama, udah dari tahun 2021. Okay. Nah, tapi keputusan gue untuk muncul ke depan, berani untuk nampilin muka gue, bangun personal branding, itu adalah satu keputusan yang cukup besar pengaruhnya. Even gue ketemu Bro Sunil di Bali waktu itu dan sekarang ada di sini gitu loh. Yeah. Ya kan? Karena kebanyakan orang itu meremehkan apa yang bisa dia lakukan dalam waktu, ini sering banget gue kasih tahu ya. Kebanyakan orang itu meremehkan apa yang dia bisa lakukan dalam waktu 1 bulan untuk waktu yang lebih panjang gitu loh. Jadi mereka mikirnya, gue pengen bangun personal brand tahun depan deh misalnya gitu ya. Padahal kalau dia lakukan sekarang gitu loh, dia bisa optimize sampai 1 bulan dan berhasil di bulan kedua gitu. Even dengan AI sekarang, lu bisa berhasil di bulan pertama gitu loh. Wow. Ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah bangun personal brand, yang kedua jangan tunda-tunda. Tuh, lu nggak tahu apa yang terjadi dalam 1 tahun. 1 tahun yang lalu gue masih anak Jambi yang ke Jakarta aja mungkin setahun sekali gitu liburan. Gue sekarang tiap bulan ke Jakarta bro. Gitu. Lama-lama ntar lu pindah ya kan? Lama-lama pindah ke Jakarta gitu loh. Bro, gue suka tuh barusan kalimat lo. Itu berarti kan memberikan orang kesempatan bahwa kalimat lo tadi gue suka bahwa beberapa tahun yang lalu mungkin kalau gue lewat nggak ada yang tahu gue siapa. Artinya orang itu hanya akan di-value kalau dia punya level authority. Yep. Authority level itu karena dia memang muncul secara publik. Betul. Tapi kan yang jadi problem sekarang adalah banyak orang muncul secara publik tapi mentalitasnya, etikanya, bahkan mental state-nya belum siap bro. Ya lu muncul secara publik tapi kalau lu gak tahu cara berkomunikasi, terus lu kena hujatan netizen 26 dan sebagainya, itu belum tentu orang bisa handle. Yep. 1. Kedua, orang selalu kejebak sama niche. Jadi kalau kita ngomongin personal brand, gue kadang-kadang bingung. Ini pertanyaan yang gue mau lontarkan untuk mungkin membantu menyuarakan pertanyaan banyak orang yang mungkin gak sempat ditanya. Misalnya ada 100.000 orang dalam waktu 1 tahun di Indonesia memutuskan untuk masuk ke social media dan membangun personal branding. Gimana 100.000 itu memposisikan diri mereka di sebuah niche? Niche itu kan gak sebanyak 100.000 niche bro. Yep. Nah itu. Oke. Pertanyaan bagus, good question. Banyak banget ditanyain sama orang-orang. Jadi sebenarnya untuk niche itu lu nggak perlu pusing-pusing. Kebanyakan orang milih niche itu udah kayak milih besok mau kemana mati atau enggak gitu loh. Sebenarnya nggak kayak gitu loh.
niche itu sebenarnya adalah diri lu sendiri. Iya, lu adalah niche-nya gitu lah kalau You are your own niche. Iya, kalau dia kata-katanya orang, cuman nggak sesimpel itu juga ya. Nah itu makanya jangan lu bikin simpel. Lu jelasin. Cuma nggak sesimpel itu juga ya. Ketika kita pilih niche, pilihlah satu dari 4 hal ini misalnya. Hal yang lu suka, atau hal yang lu bener-bener punya bakat di bidang sana, atau hal yang lu bener-bener pengen jalanin hidup lu ke arah sana, atau hal-hal yang bener-bener dunia emang lagi butuhin saat ini. Gitu. Pakai konsep ikigai lah. Ya pakai konsep ikigai lah. Pertanyaan itu. Nah jadi lu ambil, nggak mungkin sih satu manusia nggak punya hal yang dia suka. Oke. Nggak mungkin juga nggak punya dia hal yang dia bakat. Karena kebanyakan orang tuh nggak menemukan aja dirinya siapa gitu. Oke. Yeah. Ini gue kasih tips dikit lah, biar orang-orang yang nonton bisa tahu ya. Tipsnya jangan dikit-dikit lah. Ya banyak-banyak lah, boleh deh. Namanya juga big kan, Big thinkers. Big tips gitu. Jadi big tipsnya adalah big tipsnya adalah ketika lu stuck tentang niche lu, pertama adalah cari tahu hal yang lu suka. Cara cari tahunya adalah lu tanyain ke diri lu, apa sih hal yang lu lakuin? Ketika lu ngelakuinnya lu nggak bosan-bosan. Iya, minat ya. Berarti apa yang lu minati? Iya, gitu loh. Meskipun lu nggak dibayar, lu sanggup melakukan itu berjam-jam. Gitu loh. Oke. Nah, yang kedua adalah misalnya lu nggak ketemu juga nih, anggaplah lu nggak ketemu hal itu. Ya udah, lu cari aja hal yang lu bakat. Apa sih hal yang gue nggak punya bakat bang, gitu kata orang-orang kan biasanya ya kan. Kalau lu nggak punya bakat, lu cari aja apa sih yang menurut lu hal yang gampang lu lakuin dan lu tanya orang lain. Menurut lu ini gampang nggak? Ya udah gitu. Misalnya gini, ada orang yang gampang banget gambar, gitu ya. Cewek gua tuh gampang banget gambar. Gua mau diajarin berkali-kali pun gambar tuh sulit gitu loh. Oke. Nah berarti dia bakatnya gambar. Oke. Gitu loh. Ya udah lu ambil hal itu. Yang ketiga adalah ketika lu udah nemu, masa dua tadi nggak ketemu gitu loh. Kalau nggak ketemu ngobrol sama AI lah gitu. Berarti lu harus lebih dari 2 jam, 3 jam lalu ngobrol sama AI gitu. Ketika lu udah ketemu, lu lihat yang sekarang yang mirip kayak lu tuh siapa gitu loh. Oh misalnya lu research lah ibaratnya. Misalnya lu suka AI, lu suka ngulik AI berjam-jam tanpa disuruh pun lu suka gitu loh. Nah lu lihat, oh yang ada di market tuh gua, Ruang Sepri dan lain-lain, yang teman-teman yang lain lah ya. Nah lu lihat kira-kira apa ya pembeda diri lu sama gua? Nggak mungkin sama gitu loh. Gua mau gaya ngobrolnya kayak gini nih gitu loh. Ini kayak ngobrol gua sehari-hari gitu loh. Nah mungkin lu punya gaya yang lebih unik dikit buat nyampeinnya. Gua sukanya AI yang buat content creation misalnya gitu lah. Kalau lu sukanya AI yang buat storytelling gitu misalnya. It's different gitu loh, udah beda. Jadi memang niche itu nggak ada 100.000, tapi spesifikasinya bisa jadi lebih dari 100.000. Wow. Gitu loh. Jadi kalau gue boleh simpulkan, niche itu lebih tepatnya kayak spesifik field yang kita mau pilih. Kita mau jadi siapa. Nah kalau gue tuh dulu tuh, gue dari dulu sampai sekarang punya formula yang simple bro. Gimana tuh bro? 5 pertanyaan aja. Tapi ini bisa dipakai di semua aspek. Jadi lo kalau mau pakai di aspek bisnis misalnya, gue bisanya apa? Gue tuh siapa? Gue bisanya apa? Untuk siapa? Gue mau kemana sama siapa? Oke. Jadi kalau gue adalah seorang business coach, berarti kalau gue dikenal sebagai business coach, gue bisanya ngapain? Oh gue bisa bantu mengactivate inner resource dari setiap business owner. Nah, tapi business owner yang seperti apa? Berarti kan untuk siapa? Terus gue ini mau jadi business coach sampai berapa lama? Mau naik sampai di level mana? Jadi gue mau kemana? Nah kalau gue mau, gue nanti pengen nge-coaching hanya triliuner Indonesia misalnya gitu. Nah yang bisa bawa gue ke sana siapa? Berarti kan gue jadi mulai memfilter network gue. Pertemanan yang perlu gue bangun yang bisa membantu gue mencapai tujuan itu. Nah tadi pas lo ngomong itu, kalau buat diskusi, kalau gue buat challenge, kebanyakan orang tuh mindsetnya kalau lagi ngobrol sama gue, kalau lagi kayak consulting atau lagi sharing gitu. Gue tembak pertanyaan kayak tadi tuh, lu sukanya apa? Misalnya dia bilang gue sukanya masak, tapi kan gue nggak jago masak Nil. Oke. Ini terjadi confusion pada saat mereka mau bangun sebuah personal branding. Kalau gue nggak jago masak, siapa yang mau ngelihat gue? Nah kalau lu sukanya masakan, tapi lu nggak jago masak, lu ngonten itu dengan mindset seperti apa? Mindset karena gue suka mereview masakan orang, atau karena gue jago masak? Itu angle-nya dari mana tuh bro? Mungkin lu bisa bantu.
Kalau lu suka masak tadi ya, lu suka masak Kan tapi tadi dibedain nih, bakat Iya. lu apa, minat lu apa. Iya. Iya. Kan beda nih. kalau lu suka masak, terus lu merasa lu nggak jago masak gitu loh. Ya bener, lu cari aja angle, lu suka masakannya dari mana gitu Oke. loh. Misalnya lu suka masak, oh masakan gua nggak terlalu enak. Pertama, mungkin pertanyaannya nyambung tadi ya. Lu pengen sampai di level mana sih gitu loh. Ketika lu pengen sampainya ke level yang chef, ya lu harus jago masak gitu mau nggak Berarti mau. lu udah harus latihan. Lu harus latihan gitu mau nggak mau. Tapi kalau lu pengen sharing di sosial media doang, lu nggak mesti jago kok masak. Oke. Ada kok orang-orang yang konten yang di Sunda gitu, masak makanan biasa, makanan kampung, tapi ngeliatinnya seger banget tuh. Oh, berarti Woi. angle-nya Angle-nya gitu ya. aja, Teknik-tekniknya di situ lah baru mulai main teknik ya. Oke. Tergantung ambil spesifikasi lu siapa, personalisasi diri lu siapa gitu loh. Jadi jangan maksa juga, Mas gue pengen, gue sukanya masak Mas. Tapi kan gue masaknya nggak kayak Chef Arnold misalnya gitu. Ya kenapa lu harus jadi Chef Arnold? Iya. Ya, itu sama kayak lu udah baru SD tapi pengen udah lulus kuliah gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, yang SD juga masih banyak kok. Iya. Bisa kok lu ajarin yang SD-nya gitu loh. Iya. Tips kedua bro, untuk orang yang baru memulai konten, mereka kan punya mindset yang cukup menyerang diri. Ya yang nonton cuma 3, ya nggak ada yang nge-like, ya nggak ada yang komen, yang nonton cuma 30 misalnya. Temen gue baru mulai 2 hari udah kenceng. Nah itu kan, Yep. itu kan menjadi issues yang kesian ya. Maksudnya lu kayak masuk ke ranah seperti itu tuh mengerem semua potensi lu. Gimana tuh? Jadi ketika kita konten, satu hal yang nggak boleh kita lakuin adalah memperhatikan orang-orang yang sama kayak kita. Kenapa? Karena belum tentu orang yang konten bareng elu itu akan dapat hasil yang sama tuh, belum tentu. Oke. Perbedaan niche dan banyak banget perbedaannya. Oke. Perbedaan tampang aja udah beda biasanya. Nah itu faktor-faktornya banyak ya. Faktor-faktornya banyak. Jadi ketika lu pengen konten, lu set target by your own gitu loh. Gimana target lu? Measure-nya by your own, yourself gitu loh. Berarti kembali ke keyakinan diri. Kembali keyakinan diri lu gitu loh. Kayak gua baru mulai konten, gua walaupun sampai sekarang 150 ribuan ya, hampir 200 ribu ya. Awal gue set up tuh adalah gue 6 bulan 500 follower juga udah cukup. Ya kan? Kenapa? Karena gue lihat, oh yang gue punya pada saat itu waktunya cuma segini nih gitu. Dan waktu gue fokus buat konten itu kayaknya waktu 1 jam 2 jam doang satu hari gitu loh. Ya udah be realistik gitu loh. Kalau katanya siapa? Realistik aja yuk gitu ya. Realistik aja yuk gitu. Ya udah gitu aja, jangan sampai lu compare diri lu sama orang lain. Mungkin dia punya waktu lebih banyak dan lain-lain. Yang harus lu compare adalah lu hari ini sama lu besok gitu loh. Kalau semua orang bisa bikin konten bagus pakai AI bro, apa yang bikin seseorang kreator tuh bisa kelihatan beda bro? Itu tadi sebenarnya satu hal yang nggak mungkin bisa tergantikan oleh AI di dunia content creation, even di real world lah, di dunia nyata itu adalah the story sebenarnya. The story behind. Jadi hal yang nggak bisa digantiin oleh AI itu gimana satu story itu terjadi. Contoh kayak gini, kalau gue bilang saat ini ya, gue punya satu gambar bagus banget nih, misalnya kan, yang bikin orang pakai pensil dan dia yang bikinnya buta, gitu. Gambarnya gimana pun yang gue tunjukin, hasilnya bagus, AI bisa bikin juga, pasti orang lebih tertarik yang satu ini dong. Oke. Karena ini gambarnya bagus, yang bikin orang buta pakai pensil lagi gitu loh. Wow. Iya kan? Tapi yang satunya bagus juga. Emotional value. Iya, emotional value. The story behind gitu loh. Nah sama kayak kita ketika konten itu baik lagi, konten itu katanya kata dasarnya isi. Jadi gimana caranya kita nampilin the story di isi Konten yang tadi. berisi. Iya. Ada value-nya, ada nyawanya. Even the value bisa di-create sama AI, tapi the story enggak. Contoh kayak gue bilang, kenapa gue bilang ini 7 hook bisa dibikin sama AI dan bagus? Karena gue adalah orang yang punya agensi dan udah pernah bikin satu akun viral dalam waktu 1 bulan misalnya gitu. Beda sama orang yang ngasih value doang. Iya. Gitu. Betul. Sepriansyah 5 tahun lagi ada di posisi mana? 5 tahun lagi kalau memandang harusnya ya, kalau sesuai dengan target sekarang ada di posisi pensiun dan nggak muncul di mana-mana. Wish, kenapa orang yang muncul di layar pasti ujung-ujungnya ngomongnya abis itu nggak muncul di mana-mana, capek? Karena capek banget sebenarnya. Kita dapat pretty much banyak banget benefit,
Tapi harus ada satu step yang kita mutusin buat udah deh gitu. Karena kalau ngejar atensi itu nggak habis-habis sebenarnya. Berarti attention is not a long lasting business. Iya, It's a draining thing. betul. Kalau lu cuman bisa kasih satu kalimat bro, buat seluruh generasi kreator Indonesia yang upcoming, kalimat apa yang paling lu yakin bisa ngubah hidup mereka? Belajar AI, no matter what, lu harus belajar AI. Karena lu tertinggal bukan karena lu mindsetnya salah, tapi behavior dan cara kerja lu yang salah. Gue percaya banget itu. Oke. Karena ketika seseorang punya tujuan, gue pengen jadi kreator, dia udah punya mindset yang bagus. Tapi kadang cara ngelakuinnya salah, ujung-ujungnya draining energi, Oke. capek. Disiplinnya gitu. berarti. Disiplinnya salah misalnya gitu caranya. Bahkan hal yang bisa kita lakuin itu juga bisa dilakuin dengan hal yang lebih gampang, sehingga energi kita tuh nggak ke drain, gitu loh. Itu bisa jadi lebih fokus. Jadi learn AI, belajar AI, no matter what, gitu. Oke. Thank you Sepriansyah. Alright.